Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Saat ini akan kita diskusikan atau yang akan kita bahas adalah 10 lampu yang menyala berurutan ya. 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Ini umumnya dipakai di papan-papan reklame ya. Jadi lampu berjalan di sekeliling papan reklame dan itu variasinya pun banyak. Ini apakah ini bisa dipakai untuk air mancur menari? Bisa. Ya. Nah, tetapi ini sistem agak lain ya, berbeda sistemnya. Yang karena yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa di dalam diskusi kali ini ya, yang relay yang kita pakai adalah ada 10 ya. Kemudian yang lampu yang kita pakai 10. Ya, mungkin Anda bertanya, yang menari itu kan juga 10 lampu ya. Nah, tetapi yang dipakai relaynya di sana cuma 4. Ya. 2 relay utama dan 2 relay untuk memindah ya, waktu terjadi penggabungan. Ya. Tetapi pada waktu yang tunggal, ya, yang mati dari belakang, itu kita hanya memakai 2 buah timer, 2 buah relay. Ya. Baik, sekarang kita memasuki ladder diagram yang saya maksudkan. Ya. Ini adalah ini ya, saya maksud ya. Baik, ini adalah ladder diagramnya. Ya. Jadi saya tunjukkan simulator dulu ya. Ini di tengah ya. Ya, saya berharap bahwa ini tidak salah ya. Jadi ini yang saya maksud. Anda perhatikan bagaimana lampu ini akan menyala dari Q1, kemudian dia berputar terus seperti ini. Ya. Ini adalah karena bentuk dari susunan lampu yang seperti ini, jadi saya harus mengikuti supaya terlihat bahwa dia berjalan berputar. Baik, kita tekan start. Nah, inilah yang akan kita diskusikan, yang kita inginkan dia berputar terus lampu ini ya. Jadi mungkin Anda akan bertanya, loh, ini apakah tidak bisa buat untuk air mancur menari? Bisa, sama aja ya. Tetapi di sini saya katakan bahwa yang saya pakai adalah 10 buah relay ya. Nah, baik. Jadi tadi itu adalah desain kita ya, yang ingin kita diskusikan, lampu berputar seperti itu. Nah, kita perhatikan sekarang. Relay yang saya pakai di sini ada 10. Ya. Relay 1 sampai 10. Ini semua yang sudah diberikan ya. Di sini contohnya ini ya. Relay 1 ini sudah diberikan nama melalui cara klik kanan ya. Kita klik kanan, kemudian kita ini khusus saya bahas sedikit supaya saya lupa apakah waktu yang lalu sudah pernah diitukan ya. Saya tulis di sini relay 1, kemudian ditayangkan ya. Ini diklik ya. Kalau nggak diklik dia nggak keluar. Artinya nggak keluar, nggak tertulis di sini. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini penting ya. Pada waktu nama-nama ini ada ya, sehingga pada waktu Anda melakukan tracing, troubleshooting, Anda tahu di mana gangguan itu terjadi. Ya. Baik, kita ada 10 relay, kemudian ini ada 10 lampu. Ya, memang disediakan 10 lampu di sini ya. Baik, kita lihat sehingga saya tidak bisa memakainya lebih. Ya. Kemudian timer. Timernya cukup banyak. Ya, sampai 29 timer. Tapi saya memakai hanya 10 timer. Ya. Nah, ini untungnya di sini ya. Memang kendalanya adalah di sini ya, karena hanya 10 lampu atau 10 keluaran. Baik, mari kita bahas diagramnya. Ini kita lihat, kita perhatikan bahwa ini adalah diagram dasarnya. Nah, ini sampai lampu 1 ini adalah diagram dasarnya. Ini sudah kita kenal betul. Ya. Ini ada startnya, ini ada stopnya. Ya, kemudian ini adalah untuk kelanjutan siklus. Ya, ini adalah relay 1. Ya, kemudian ini adalah timer 1. Kemudian ini adalah lampu 1. Ya, baik. Jadi ini adalah
saya katakan bahwa itu adalah diagram dasar. Mengapa diagram dasar? Kalau kita perhatikan di sini sampai ke lampu 2 ini sama diagramnya. Perbedaannya hanya di startnya. Ya, semuanya sama. Demikian pula untuk yang lampu 3. Lampu 3 ini sama semua. Ya. Jadi polanya sama, cuman memang berbeda karena berbeda urutannya. Kalau di atas ini dituliskan lampu 2, di sini adalah lampu 3. Ya. Jadi lampu 3 itu betul-betul nanti lampu 3 yang kita lihat di sini. Ya. Ini. Ya. Lampu 3 ini. Ya. Jadi hitam ini ya, itu menunjukkan sudah kita pakai, sudah kita aktifkan. Ya. Jika kita lihat keseluruhannya sampai ke lampu 10. Ya. Itu semua berpasang-pasangan, saya katakan pakai diagram dasar tadi. Ya. Jadi ya ini adalah diagram dasarnya. Ya. Kemudian jangan lupa setelah lampu terakhir, ya ini timer berapa? Kita lihat timer 10. Itu untuk mengembalikan siklus kita harus meletakkan timer 10 pada bagian yang pertama, ya normally close. Ya, jangan lupa ya bagaimana cara mengubah normally close dan normally open. Klik kanan, ya kita tinggal pilih. Ya. Dalam hal ini yang dipilih adalah normally close. Ya. Begitu pula untuk ini timernya ya. Klik kanan, ya ini ada parameter ya Windows. Saya memakai ini setengah detik. Ya. Mengapa saya pakai setengah detik? Supaya terlihat lebih cepat. Ya. Anda pakai 1 detik boleh lebih lambat. Ya. Tetapi untuk memudahkan, bukan memudahkan ya, supaya dia lebih terlihat cepat berjalan, semua timernya saya berikan 5 detik. Ya. Baik, sebelum kita simulasikan, seperti biasa, ya, ini saya tanyakan mulai dari line number 1 sampai line number 6. Ya, supaya nanti tidak ada pertanyaan, kok tidak jelas Pak ya, kita tidak tahu. Misalnya Anda ingin membuatnya, ya, Anda bisa langsung mungkin print screen ya dari video ini. Nah ini adalah line number 7 sampai line number 12. Kemudian saya lanjutkan line number 13 sampai line number 18. Ya, jadi sebetulnya sama ya, tetapi untuk meyakinkan ya, supaya misalnya Anda ingin mencoba, Anda tinggal melihat gambarnya ini ya. Line number 19 sampai line number 24. Ya. Kemudian saya lanjutkan line number 25 sampai line number 30. Ini Anda bisa print screen mungkin ya. Saya lanjutkan 30 yang terakhir ya. Jadi line number kita hanya sampai line number 31. Ya. Jadi saya kira itu sudah lengkap anunya ya. Ladder diagramnya. Sekarang saya ulangi untuk melakukan apa namanya? Ya. Biasanya ini diletakkannya bukan di sini ya. Tadi hanya untuk peragam. Nah, saya letakkan di sini supaya Anda bisa lihat ya, mana diagram yang jalan. Saya tekan run ini dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah berputar berarti simulasi sudah boleh dilakukan. Tekan start. Nah, kita lihat lampunya ya, karena cuma setengah detik dia cepat bergeraknya berputar. Ya. Nah, ini biasanya di papan reklame di samping ke sampingnya. Ya. Kita bisa ikuti ini, kita lihat ya, yang merah ini yang aktif ya, yang biru ini yang mati. Nah, berjalan seperti itu. Baik, saya kira mudah-mudahan Anda bisa mencobanya. Ya, ini sebagai latihan. Jadi kita belum masuk ke perangkat keras, artinya sementara kita hanya pada penggerak lampunya ya, belum pada penggerak DCV atau mungkin aktuator. Ya. Ini saya pindahkan kemari supaya terlihat ya, bedanya ini adalah pergerakan yang kita inginkan. Saya kira begitu.